Lihatlah Lu Qingyao, pakai foto mesra dengan pria lain untuk pameran. Sama sekali nggak mikirin perasaan tunang. Orang kaya beneran punya cara main yang beda. Lu Yao. Hank Urin. Shen Xiuyuan. Mubazir banget. Shen Xiuyuan, kamu sadar apa yang kamu lakuin? Kamu sadar nggak? Aku ini tunanganmu. Tapi kamu udah ngapain sama dia? Cukup, aku bilang, nggak ada hubungan sama Ah Huai. Kami cuma demi seni. Seni. Kamu sebut lukisan yang memelukan ini seni? Shen Xiuyuan, aku tidak berharap kamu bisa memahami seni kami, tapi aku tidak menyangka pikiranmu sesempit ini. Tuan Shen, aku dan Qingyao mengadakan pameran ini hanya untuk masuk Akademi Seni Monet. Akademi Seni Monet tidak menerima karya kotor. Kamu, Qingyao, kepalaku sakit. Ah Huai, aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Masalah hari ini, tunggu aku kembali baru kita selesaikan. Halo, Direktur, Akademi Lukisan Monet membutuhkan bantuan. Kami mengundang Anda untuk kembali ke Akademi, tolong pertimbangkan lagi. Baik. Saya setuju untuk kembali. Apa? Saya akan mengatur semuanya untuk Anda, 3 hari lagi. Saya akan menjemput Anda. Oke. Kalau memanfaatkan identitas Direktur Akademi Monet, Untuk membantu tunangan mengadakan bukankah itu akan lebih mudah? identitas ini terlalu mencolok. Qingyao selalu bekerja keras. Aku tidak ingin hasil usahanya bergantung pada ketenaran dan kekuasaanku. Lu Qingyao, demi carrier seni kamu, aku telah mengorbankan 5 tahun. Tapi sekarang, aku akan kembali ke jalur yang benar. Sayang, aku tidak sampai. Cepat, biarkan aku coba. Sudah pas? Putar sedikit lagi. Bisa. Sayang, pelan-pelan. Sayang, berbahaya banget. Gimana kalau kita nggak pasang? Aduh, ini bagus dan meriah banget. Masa nggak pasang sih? Hati-hati ya. Xiuyuan, lagi ngapain? Katanya, kalau waktu nikah lipat 1000 bintang, pengantin bisa hidup rukun sampai tua. Selamanya. Kalau gitu aku temani kamu. Karena kamu, Ah Huai terpukul, jadi dia tinggal di rumah kami sementara. Apa yang terjadi hari ini tidak masalah. Kedepannya, bersikaplah baik. Maaf ya, Tuan Shen. Sudah merepotkan kalian. Aku dengar dari Qingyao, kalian sebentar lagi akan menikah. Rumah pernikahan ini diatur dengan sangat bagus ya.
Ah, Tempat tidur yang besar sekali. King Yao, boleh tinggal di kamar ini, kan? Huai. Aku sudah menyiapkan kamar lain untukmu. King Yao, jangan salah paham. Aku merasa kamar ini ditata dengan baik, membantu mengeluarkan inspirasiku. Kalau aku tinggal di sini, aku bisa menciptakan karya yang luar biasa. Kita punya peluang lebih besar lolos ke akademi seni. Makin banyak kemungkinan untuk berhasil. Kalau begitu, Huai, kamu tinggal di kamar ini saja. Wanita bodoh. Aku cuma memainkan sedikit trik, gak nyangka dia langsung terpancing. Lu King Yao, ini kamar yang baru saja aku tata. Kamu kok bisa izinkan seorang preman tinggal di sini? Preman apa? Huai itu seniman jalanan, ngerti nggak? Seniman jalanan. Kedengarannya enak banget. Seniman jalanan itu kan cuma orang yang nggak punya rumah, makanya numpang di rumah orang lain. Cara bicaramu gimana? Huai punya rumah, tapi nggak mau terjebak aturan duniawi. Lagi pula, rumahku, ya rumahnya Huai juga. Humania Jia. Terus aku ini apa? Semua yang aku lakukan, apa artinya? Kamu adalah tuan rumah di keluarga ini. Aku dan dia memiliki resonansi dalam seni. Keluarga seni, kamu yang tidak mendukung karierku membuatku jadi serba salah. King Yao, si Wiwan adalah tuan rumah keluarga ini. Jangan khawatir, aku akan menempatkan diriku pada posisi tepat. Tidak apa-apa, kalau kamu mau tinggal, anggap saja seperti rumah sendiri. Foto pernikahan yang indah sekali. Singkirkan tangan kotormu. Apa yang kamu lakukan? Kalau foto pernikahan kotor, tinggal ganti saja. Letakkan kembali. Kamu? Maaf, aku tidak sengaja. Huai. Tidak apa-apa, itu bukan barang penting. Lagi pula, bisa dibeli lagi. Segala yang aku hargai. Ternyata, di matamu. Sekadar barang yang mudah diganti. Bisa dibeli kapan saja. Si Wiwan, jangan marah. Aku sudah bilang, aku hanya mengagumi bakat seni Huai. Tidak ada apa-apa di antara kami. Lu Qingyao. Kita putus saja. Shen Xiuyan, kamu belum selesai ya? Berapa kali harus bilang, Huai berusaha jadi seniman, itu tidak mudah. Kenapa kita tidak bisa membantunya? Kenapa tidak bisa mengerti aku? Pernah berpikir kalau dia berbakat, kenapa dia masih terlantar di luar sana? Dia. Orang tuanya meninggal, tidak punya dukungan. Kamu tahu, di dunia seni, tanpa dukungan dari belakang, itu tidak akan berhasil. Ini gambar aku. Betul kok. Bukankah itu gambarmu? Ayah. Tanpa dukungan belakang, tidak akan berhasil. King Yao, cepat lihat sini. Jangan bikin ribut, kita mau nikah. Aku tidak akan putus. Lu Qingyao. Dulu, aku berkali-kali memikirkan. Apakah kamu benar-benar mencintaiku? Sekarang aku sudah tidak mau memikirkannya lagi. Kamu mencintai siapa? Aku sudah tidak peduli. Tidak disangka, Direktur Monet pergi bertahun-tahun. Akan kembali 3 hari lagi. Dia itu idolaku. Aku ingin bertemu dengannya sekali saja. Hua, tenang saja. Bagaimanapun, aku akan membantumu memenuhi keinginan. Dalam 3 hari ini, aku dan Hua siapkan karya baru untuk lomba. Jangan terlalu sering mengganggu kami. Tenang saja, aku pasti tidak akan mengganggu.
Tuan Shen. Malam ini ada lelang karya seni. Mau pergi bareng? Tidak mau. Kamu masih marah pameran lukisan? Ayah. Kenapa? Mau minta maaf atau aku robek lukisanmu? Aku. Jangan keterlaluan. Kamu sering menyulitkan Ahuai. Kami hanya untuk seni. Kalau marah, marah padaku. Sudah cukup, King Yao. Jangan marah sama si Yuan. Dia seorang bapak rumah tangga. Gak paham seni kita wajar. Tapi, ngomong-ngomong soal seni, ada sesuatu yang mau aku minta tolong sama kamu. Ahuai, urusanmu. Itu urusanku juga. Jangan sungkan. Kamu tahu kan? Aku ingin masuk Akademi Seni Monet. Kepala Akademi Monet. Suka keberanian dan inovasi. Jadi kali ini, karya lukisanku. Aku ingin kamu jadi model telanjangku. Ahuai, jadi model telanjang itu memang agak merepotkan. Terutama karena aku sudah punya tunangan. Selain itu, soal pameran lukisan sudah jadi gosip besar. Lu Qingyao. Tolak permintaan tak masuk akal Gu Huai. Itu juga demi memberikan sedikit martabat bagi hubungan kita. Tidak apa-apa. Masalah ini tidak perlu buru-buru, bisa pikirkan baik. Aku percaya, kamu bukan orang yang picik. Ayo pergi, lelang akan segera dimulai. Hari ini ada karya awal dari Direktur Monet. Kamu juga ikut lihatlah, rasakan seni. Ternyata ada juga karyaku. 2 hari lagi aku akan pergi. Ya sudah, aku lihat saja. Baiklah. Selamat kepada Tuan Lu yang berhasil memenangkan lukisan, 10.000 kuda berlari, dengan harga 5 juta. Hasil lelang sejumlah, Kami akan atas nama Shen Xiuyuan. untuk disumbangkan ke daerah pegunungan. Direktur Lu ini Benar-benar mencintai suaminya. Ia benar. Sekali sumbang langsung 5 juta. Memang luar biasa. Sekarang, kamu mengertikan bagaimana aku memperlakukan semua orang melihatnya dengan jelas. Lukisan ini adalah karya awal dari Direktur Monet, harga mulai 50 juta. Bukankah ini bunga Lu Qingyao belikan? Waktu itu dia melukis untuk mengenang. Tak disangka. Ada yang mengoleksinya. Dia terlihat sangat menyukainya. Jangan. Dia masih ingat bunga itu? Lukisan yang bagus. Benar-benar lukisan yang bagus. Tuan, Silakan duduk. saya akan memperkenalkan kepada semua orang. Tidak perlu. Punya pemahaman tertentu tentang karya Direktur Monet. Biarkan saya yang menjelaskan kepada semua orang. Begini. Ini. Biar dia yang berbicara. Kalau ada masalah, aku yang tanggung jawab. Tolong perhatikan baik-baik garis-garis yang terdistorsi ini. Perjuangan keputusasaan. Orang-orang yang terus maju tanpa menyerah. Vas yang pecah ini. Dengan bunga yang begitu indah, kontranya sangat kuat. Pikiran dalam hati pencipta. Perjuangan dan perlawanan. HMPH. Penulis waktu itu tidak berpikir jauh. Hanya merasa bagus. Jadi dia menggambarnya. Karya Direktur Monet. Bagaimana bisa bicara begitu sembrono? Apa membuatmu berani berkata begitu? Karena lukisan ini, aku yang melukisnya. Cukup. Kamu ngelantur apa sih? Menghina aku, itu boleh. Direktur selalu menjadi idolaku. Kamu pikir kamu siapa? Bisa lebih ngerti dia daripada aku? Apa? Satu kata memukul balik seni kalian yang hebat? Makanya jadi tersinggung? Apa bikin kita tersinggung? Kamu cuma iri sama kemampuan seni Alang, jadi pakai cara ini buat menonjolkan dirimu. Cara ini bikin aku meremehkan kamu. Iya benar. Orang macam apa sih yang bisa melakukan hal seperti ini? Qin Yao benar sekali. Kamu berlebihan, kesannya dibuat-buat. Tidak seperti aku. Aku ini yang benar-benar paham seni. Nyalakan lampu langit. Selamat Tuan Lu atas karya asli Direktur Monet seharga 50 juta. Semua hasil lelang akan digunakan. Untuk Shen Xiuyuan. Bukan Shen Xiuyuan, melainkan Gu Huai. Di depan pacarmu, tapi malah hamburkan miliaran untuk pria lain.
Tuan Lu ini benar-benar tahu cara. Tapi, ini malah bagus. Kalau benar diberikan ke tangan Shen Xiuyuan, siapa tahu kapan itu bakal dianggap cuma kertas bekas. Ayo bertindak. Tidak baik, lukisan Direktur Monet baru saja dicuri. Kamu masih mau menyangkal? Awalnya aku pikir kamu hanya orang yang berpikiran sempit. Ternyata kamu bahkan bisa mencuri lukisan. Qing Yao. Jangan salahkan Kak Shen, dia hanya marah karena kamu memberikan lukisan itu padaku. Jadi itulah kenapa dia melakukannya. Ah Huai, kamu terlalu baik. Dia sudah melakukan itu, tapi kamu masih membelanya. Walaupun merasa tidak puas, mencuri tetap tidak bisa dibenarkan. Iya, Kakak Shen. Tidak boleh jadi pencuri. Biar aku lihat, sakit nggak? Camu. Semuanya terbongkar, dan kamu masih mau menjebak orang lain. Selama ini aku terlalu memanjak, kali ini, kamu harus belajar pelajaran yang baik. Lu Qingyao. Kamu menyalahkan aku tanpa penyelidikan? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Aku bilang bukan aku. Kamu percaya? Nggak percaya. Orang-orang, masuk. Jadi, kali ini, apa hukuman yang ingin Tuan Lu berikan padaku? Tenang saja. Kali ini, aku pastikan kamu benar-benar belajar sesuatu. Lu Qingyao. Kamu tidak bisa mengurungku di sini. Pak Lu, Pak Shen fobia ruang sempit. Apakah hukuman itu? terlalu berat? Lu Qing Yao. Kamu tidak bisa mengurungku di sini. Dia harus merasakan kesulit. Dia akan mengganggu Ah Huai. Lu Qingyao. Keluarlah. Walau tak tahu kenapa Lu Qing Yao tertarik padamu. Tapi mulai sekarang, posisimu adalah milikku. Kamu suka? Kalau begitu aku serahkan padamu. Tidak perlu kau berikan. Wanita seperti ini, yang tidak berpikir. Aku bisa menaklukkannya dalam sekejap. Karena kamu pikir Lu Qing Yao itu bodoh. Kenapa kamu mendekati dia? Kalau bukan demi uang dan ketenarannya. Kamu kira aku mau buang waktu? Lu Qingyao. Kalau kamu tahu seniman yang kamu kagumi cuma memanfaatkan kamu, kamu masih akan begitu baik padanya? Kenapa kamu tertawa? Aku tertawa karena kamu tak tahu malu. Gak apa-apa. Tertawalah. Sebentar lagi kamu tidak bisa tertawa lagi. Sakit sekali. Ah Huai. Dokter, cepat panggil dokter. Kita tetap harus ke... Harus ditangani lagi. Lukanya dalam, kena otot dan tulang. Mungkin akan ada dampak jangka panjang. Apa maksudnya akan meninggalkan efek samping itu? Lalu, apakah aku masih bisa melukis di masa depan? Qing Yao. Aku tidak boleh kenapa-kenapa. Harus jadi pelukis hebat. Tidak boleh kenapa-kenapa. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan mencari seseorang untuk menyembuhkanmu. Tuan Shen. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Shen Xiuyuan, bagaimana bisa kamu keluar? Saya lihat dia kasihan. Saya suruh orang bawanya keluar. Gak nyangka dia masih dendam. Begitu keluar, dia langsung lukai saya pakai pisau. Jelas-jelas itu dia sengaja. Gak percaya? Kamu bisa cek CCTV.
Maksud kamu, Ahwai korbankan tangannya, bahkan masa depannya, untuk menjebak kamu. Kamu kira saya bodoh? Shen Xiuyuan, kamu terlalu jahat. Benar saja. Dia memang tidak percaya padaku. Kamu mau apa? Dengan cara yang paling kamu suka. Gigi ganti. Gigi. Orang-orang, datanglah. Lepaskan aku. Karena kamu menghancurkan satu tangan Ahwat, kalau begitu, pakai satu tanganmu sebagai ganti. Hantam. Bawa dia ke rumah sakit. Tangan kanan terluka parah, mungkin ada efek jangka panjang. Tanganmu luka separah ini, kenapa keluargamu tidak ada yang datang merawatmu? Pakai satu tanganmu sebagai ganti. Aku tidak punya keluarga. Menurutku, Kita sebagai laki harus punya istri menjaga kita. Gu Huai di sebelah. Tangannya tergores sedikit. Istrinya, tidak peduli apapun, tetap merasa harus cari ahli paling ahli baru bisa tenang. Tangan Gu Huai tidak apa-apa. Itulah perempuan yang baik. Lu Qingyao. Saat itu aku benar-benar buta memilihmu. Halo. Halo, Pak Direktur. Urusan selesai besok. Akan ada yang menjemput Anda. Baiklah. Tinggal 1 hari lagi. Aku akhirnya bisa bebas dari semua ini. Jangan buka mata. Hati-hati ambang pintu. Sebenarnya hadiah APA ini? Kenapa dibuat rahasia begini? Buka mata sekarang. Tadaa. Aku sengaja menyiapkan rumah bunga ini untukmu. Semua bunga di sini adalah jenis favoritmu. Terima kasih. Aku sangat menyukainya. Xiu Yuan. Nanti saat ulang tahunmu, aku kasih bunga. Jadi rumah bunga ini akan semakin indah. Ini terakhir kalinya. Aku sudah siramkan air ke kalian. Sebentar aku akan live melukis telanjang. Menurutmu, bagaimana cara meyakinkan Lu Qingyao untuk setuju jadi model telanjangku? Gimana kalau kamu bantu bujuk dia? Bagaimanapun juga, Tuningan dia. Urusanmu sama Lu Qingyao, nggak ada hubungannya dengan aku. Ini wilayahku. Kamu seharusnya tidak datang, apalagi memetik bungaku. kalau begitu, sepertinya aku harus datang sendiri. Kau percaya atau tidak? Aku pasti punya cara agar dia setuju jadi model telanjangku. Ahwai. 2, 3. Ahwai, kamu baik-baik saja? Kenapa begitu balik, langsung gila dan menggertak Ahwai? Kamu baik-baik saja? Qingyao. Aku minta kakak Shen membantuku bicara. Setuju jadi model telanjangku. Kalau dia tidak mau, ya sudah. Kenapa harus memukulku? Hanya karena hal kecil ini?
King Yao. Aku tidak punya pilihan lagi. Makanya aku datang minta tolong pada kakak. Kamu tahu. Aku harus masuk Akademi Seni Monet. Kalau tidak, biarkan Kak Shen memukulku. Ah Huai, Lu Qingyao. Kata-katanya. Kamu begitu percaya, kan? aku hanya mau percaya pada apa yang kulihat sendiri. Jelas itu dia sendiri. Ahai. Sakit banget. Ahai. Sebagai kompensasi, aku mau jadi model telanjangmu. Benarkah, King Yao? Kamu yang paling baik padaku. Lu Qingyao. Itu perangkap yang dia buat untukmu. Kalau Ahwa yang rancang, itu perangkap pun aku akan masuk. Nanti saat ulang tahunmu, aku akan kasih bunga pada waktu itu. Di sini akan jadi semakin indah. King Yao. Kakak Shen terlalu lelah. Biarkan dia tenang sendiri. Siaran langsung akan dimulai. Kita pergi persiapkan dulu. Kamu pergi duluan, aku akan segera menyusul. Sudahlah, Xiu Yuan, kembali ke kamar, mandi, lalu tidur. Aku temani Ahuai ke studio lukis sebentar. Hari ini ulang tahunmu. Malam ini akan pulang awal untuk makan malam bersamamu. Jangan bercanda. Kamu mau apa? Shen Xiuyuan. Lu King Yao belum mau melepaskanmu. Hanya kalau kamu mati, dia baru bisa melepaskanmu. Aku baru bisa jadi suami sebenarnya untuknya. Kamu tidak takut Lu Qingyao akan tahu? Aku sudah atur orang. 10 menit lagi akan ada orang yang membakar untukku. Aku bersama Lu King Yao. Sedang melukis dalam siaran langsung. Dia sama sekali tidak akan mencurigai aku. Bisa masuk sekarang. Direktur, semua dokumen sudah selesai. Sekarang kita bisa berangkat. Tidak perlu terburu-buru. Gu Huai. Karena kau ingin membakarku. Maka, buatlah pertunjukannya lebih nyata. Mulai sekarang, di dunia ini, tak akan ada lagi Shen Xiuyuan. Lu Qingyao. Selamanya takkan bertemu lagi. Jangan takut. Santai saja. Lepaskan tanganmu. Jangan menghalangi. Tunjukkan kecantikan yang paling alami. Tampilkan pada semua orang.
Iya. King Yao. Coba lebarkan sedikit lagi. Tuan Lu, tunang nggak? Terbakar diri. Kamu bersenang-senang melukis dengan pria lain. Bakar diri. Kamu bilang siapa bakar diri? Bicara. Siapa yang bakar diri? Shen Xiu Yuan, Tenenganmu Shen Xiu Yuan. Orang-orang ini benar-benar bisa diandalkan. Api sebesar itu. Pasti Shen Xiuyuan sudah terbakar habis jadi abu. King Yao. Xiuyuan dia. Kenapa dia seperti ini? Hati lu King Yao benar-benar kejam. Pria milik, Membakar diri di... sementara dia dengan kekasihnya, atas nama Ya, kalau pacarku seperti ini, aku sudah marah besar. Bukankah Guai pernah menyelamatkan nyawa Luki Tenengannya? Dan terus bersikeras terlibat dengan gelandangan itu. Xiu Yuan. Bukan. Xiu Yuan tidak akan mati. Dia mencintaiku begitu dalam. Dia pasti tak tega pergi. Aku harus kembali. Aku harus menemui dia. Kenapa menghentikanku? Masih ada orang di dalam, harus menyelamatkan. Nona. Kebakaran rumah kaca menyebar ke seluruh rumah keluarga Lu. Petugas pemadam tak bisa masuk. Orang-orang di dalam. Mengenai apa? Takut apa? Takut orangnya sudah lama jadi abu. Jadi abu. Bagaimana bisa? Aku tidak percaya. Xiu Yuan itu punya keberuntungan besar. Tidak mungkin. Dia dilindungi oleh Tuhan. Tidak mungkin. Kenapa rumah tiba-tiba kebakaran? Alasan kebakaran diselidiki, api menyebar cepat. Tidak menutup kemungkinan pembakaran sengaja. Apa? Maksud kalian adalah Xiu Yuan dijebak oleh seseorang? King Yao. Bagaimana mungkin? Tuan Shen bersikap lemah lembut. Mana mungkin dia punya musuh? Menurutku, kemungkinan besar dia bunuh diri. Bunuh diri. YK. Kemungkinan bunuh diri. Buktinya belum lengkap. Penyebab kematian Tuan Shen belum jelas. Tapi Apa? jika segera menuju titik kebakaran, kejadian ini bisa dihindari. Aku ingin tahu. Sebelum kebakaran. Apa dia saja yang ada di rumah? Kamu sebagai tunangannya. Di mana? Lepaskan tangan, jangan halangi. Tunjukkan kecantikan yang paling alami. Perlihatkan untuk semua orang. Iya. Semua ini salahku. Aku yang bersalah padamu. Aku tidak pergi ke studio lukis. Xiu Yuan tidak akan mati. Aku yang membuatnya mati. Aku yang membuatnya mati. King Yao. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Kita tidak tahu. Aku kehilangan Xiu Yuan. Aku tidak punya Xiu Yuan lagi. King Yao. Jangan takut. Kamu masih punya aku. Api sudah terkendali. Sayang. Nanti, aku rencananya mau pasang ayunan di halaman ini. Setelah selesai melukis, bisa langsung istirahat. Aku akan pijat kakimu. Oh iya. Di halaman akan kutanam beberapa pohon persik. Musim panas buat berteduh. Musim dingin bisa berbuah. Ayo pergi. Kenapa lupa hal paling penting? Hal apa? Rumah pernikahan kita dong. Aku sudah memutuskan. Aku menghias rumah pernikahan seperti Istana. nanti kita jadi raja dan ratu istana itu. Sayang. Rencana aku bagus, kan?
Hang, Nona Lu, kamu sebaiknya keluar. Di sini asapnya tebal dan berbahaya. Benar, King Yao. Bau menyengat. Ayo cepat pergi. tidak, aku tidak mau keluar. Xiu Yuan akan merasa takut sendirian. Xiu Yuan. Xiu Yuan meninggal karena terbakar api. Dia. Rasa sakit yang dia alami. Tidak bisa kita bayangkan. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan meninggalkannya. Aku akan selalu menemaninya dan tidak akan meninggalkannya. Tolong tabahkan hati Anda. Shen Xiuyuan harus sudah pergi. Lu King Yao. Kamu milikku. Selalu akan begitu. King Yao, aku. Xiu Yuan. Semua ini salahku. Aku yang bersalah padamu. Tenang saja. Aku pasti akan menyelidiki kebenarannya. Kalau kamu benar-benar dijebak seseorang, aku pasti akan membuat dia hancur tanpa jejak. Api sangat besar. Kami hanya menemukan sebuah kaos. Hanya ini. Lu Qingyao, kota ini tanpa dirimu akan menjadi awal kehidupan baruku. Direktur Shen. Wakil Direktur Wen dari Monet Art Institute. Direktur Shen, Anda akhirnya kembali. Selamat datang di Monet Art Institute untuk bimbingan. Saya percaya, di bawah kepemimpinan Anda, seni Monet Art Institute akan naik ke level baru. Wakil Direktur Wen semua belajar dan berdiskusi bersama. Hei, kamu nggak bawa pasangan ke sini? Aku dengar kamu punya tunangan yang sangat harmonis. Demi karirnya, rela suami rumah tangga 5 tahun, ya? Shen Xiu Yuan, omonganmu kok gitu sih? Rumahku. Itu juga rumah Huai. Hancurkan. Aku juga dengar kalian sudah siap menikah. Apa kami harus kasih hadiah? Kami sudah putus. Jadi sekarang, aku sendirian. Tanpa keluarga. Direktur, banyak anak muda berbakat mengirim karya untuk bergabung dengan Akademi Seni. Beberapa sudah lolos seleksi. Jadi, kami mengadakan jamuan wawancara, memutuskan siapa masuk akademi. Baik. Oh, ada lagi. Hari ini jangan sibuk lagi. Direktur Shen, kami sambut kedatangan Anda. Sekalian ada beberapa teman lama yang sangat ingin diskusi seni dengan Anda. Ayo, ayo, ayo. Direktur jangan pergi. Direktur, lihat lukisan. Pak Jo, keterlaluan. Kepala rumah sakit belum selesai. Kepala rumah sakit. Itu, saya mau ke kamar mandi sebentar. Segera balik ya. Kepala rumah sakit, ada apa ini? Secretaries Lee. 3 orang tua di dalam penasaran. Cepat, cepat, tolong lindungi aku, kepala sekolah. Tolong aku. Nona. Tolong bantu aku. Aku dibius.
Apa yang mau kamu lakukan? Bukan budget. Kemarin aku juga nggak berniat separah ini, kan? Tadak tahu malu. Jelas-jelas ini pertama kali, tapi malah aku yang harus jagain kamu. Dokter bilang, kamu pingsan akibat luka lama, bukan karena aku terlalu kasar. Terlalu kasar? Kasar apa? Tidak. Tidak apa-apa. Hey kamu na pain? Bukannya kita di hotel? Kenapa kita malah ke rumah? Jangan bergerak sembarang. Dokter bilang tubuhmu penuh luka. Dan juga, tadi malam itu, pokoknya kamu harus istirahat total. Terima kasih sudah antar aku ke rumah sakit. Terima kasih, sudah selesai. Tadi malam, aku ini memberikan pertama kali Bisa bertanggung jawab jika tidak keberatan. Kita bisa menikah. Baik, aku setuju untuk menikah. Baik, aku setuju menikah. Mari kita perkenalan resmi, aku bernama Wen Yuting. Shen Shoyuan. Setelah keluar dari rumah sakit, kita daftar. Dulu, lamaran pernikahan yang dibenci Lu Qingyao. Sekarang, ternyata ada orang yang menerimanya tanpa berpikir panjang. Qingyao. Menikahlah denganku. Akhir-akhir ini aku sih soal ini. Kita bicarakan lagi nanti. Qingyao. Menikahlah denganku. Qingyao. Menikahlah denganku. Kamu kenapa? Apa kamu merasa tidak enak lagi? Tidak apa-apa. Aku bisa keluar dari rumah sakit. Baik, aku akan urus keluar rumah sakit dulu. Aku ikut denganmu. Tapi kamu, Aku punya penyakit lama, tapi tidak selemah itu. kita pergi bersama. Kalau kamu berani lagi sama pria yang tidak jelas itu, kita putus hubungan ayah dan anak. Seumur hidup. Jangan panggil aku ayah lagi. Ada apa sih, Bapak marah? Pasti gara-gara anak perempuan yang selalu bikin repot. Kemarin bilang dikasih obat. Hari ini diselamatkan oleh pria, mungkin orang yang ngasih obat, Wakil Direktur Wen. Jangan pikir semua pria itu jahat. Lebih baik waspada dulu. Nanti kalau ketemu pria itu, pastikan patahkan kakinya. Biar dia nggak berani dekati anak perempuan saya lagi. Pria yang saya pilih, masa salah? Dia berani angkam saya dengan pitaskan hubungan ayah anak? Saya nggak semudah itu menyerah. Pasti paman, kan? Menurut saya, kita balik dulu, ketemu dia, baru urus surat nikah. Kenapa tiba-tiba mau berubah pikiran lagi? Kamu itu pria pilihan saya. Bukan dia yang pilih. Cukup aku setuju saja. Dan lagi, tunanganku begitu tampan. Begitu gagah dan anggun. Kalian, Oh ya. Aku ke toilet sebentar. Tunggu di sini ya. Direktur. Kenapa Anda ada di sini? Luka lama, ke rumah sakit cek. Anda ini, Itu putri saya yang bikin pusing, dibohongi pria jahat sampai ke rumah sakit. Ah, Direktur.
Kesehatan Anda gimana? Baik saja, kan? Gak akan ganggu jamuan wawancara minggu depan. Syukurlah gak apa-apa. Jaga kesehatan. Kami permisi dulu. Hati-hati di jalan. Kenapa orang ini mirip banget sama ayahku? Apa? Oh, tidak apa-apa. Ayo pergi. Yuding. Terima kasih sudah merawat aku hari ini. Kita kan akan dapat surat nikah. Kamu masih bilang begitu. Sebenarnya, Kalau masuk rumah sakit lebih lambat, aku harus cari pengasuh jagain kamu. Minggu depan sibuk? Betul sekali. Aku mempersiapkan kualifikasi wawancara masuk Monet Art Academy. Ternyata. Dia ingin masuk akademi seni kita. Kamu lagi mikirin apa? Aku rasa aku bisa bantu kamu. bos, ada masalah besar. Hari ini hari pameran seni, kan? Itu adalah karya unggulanku untuk wawancara. Bukannya kalian jaga di sana, kenapa malah datang ke sini? Oh, Jia tunanganku, ada apa bilang saja. Di pameran seni kita, lukisan karya Direktur Monet hancur. Apa? Ahli restorasi memperbaikinya. Jika tidak berhasil, Anda tidak bisa masuk Akademi Monet, dan perusahaan juga akan menanggung utang 3 miliar dan langsung bangkrut. Ayo kita lihat. Tidak ada kemungkinan untuk memperbaikinya? Lukisan ini adalah karya puncak Direktur Monet. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Maaf. Presiden Wen, jadi kita Kelihatannya hidupku ini, kita tidak ada hubungan dengan galeri. Tutup saja pameran itu. Hitung ulang aset perusahaan. Kalau harus ganti rugi, kurangnya berapa? Saya akan cari cara. Aduh. Jangan sedih begitu dong. Kalau lukisan itu rusak, aku bantu gambarin lagi, bereskan? Xu Yuan. Aku tahu kamu mau bantu, tapi kamu bukan pelukis. Kamu tidak mengerti Direktur Monet. Dia yang terbaik di dunia. Nilai emas, lukisannya. Tidak semua orang bisa menirunya. Tidak masuk ke akademi seni tidak masalah, karena aku mendapatkan sesuatu yang lebih penting dari lukisan. Tuan Wen yang katanya tidak pernah bicara soal cinta ternyata tertarik pada Tuan Shen-nya. Namun, sayang sekali. seorang pria yang tetap mendukungmu di saat kau terpuruk, siapa yang tidak akan jatuh cinta? Aku tetap ingin mencobanya. Tidak ada hasil yang lebih buruk. Bagaimana menurutmu? Kalau mau coba, ya coba saja. Selesai. Coba lihat, bagaimana? Ani. Ini benar-benar terlihat seperti baru. Kamu jangan-jangan kepala Yayasan Monet yang belum pernah muncul, kan? Kamu maestro Monet yang belum muncul? AYK. Sebenarnya aku hanya... Tidak mungkin. Bertemu Direktur Monet sudah sulit. Dia kembali ke Akademi Seni. Mau bertemu dengannya sulit seperti naik ke langit. Bagaimana mungkin kamu adalah dia? Tapi Shen, kali ini, kamu benar-benar sangat membantuku. Aja. Aku juga hanya berusaha menjaga pekerjaanku, lagi pula dokter bilang lambungku bermasalah, jadi cuma bisa makan makanan yang lembut. Gimana, nih? Maaf, nggak sengaja terlalu kuat. Bercanda aja kok. Ayo, cepatlah. Suruh orang untuk gelar ulang pameran lukisannya. Semua tetap seperti biasa. Bilang dong, gimana bisa aku ketemu harta karun sepertimu? Harus kuakui, pilihanku memang jago banget. Nanti, ketemu bapak di rumah. Kita lihat alasan dia nolak pria pilihanku. Ayo, Pergi kemana? pergi menikah. Aku benar-benar menikah, rasanya seperti mimpi. Ayah. Benar-benar menikah.
Pak Wen, daftar seleksi tahap awal Monet Art Studio sudah keluar. Undangan seleksi Monet Art Studio telah dikirimkan kepada kami. Siuan, aku masuk seleksi. Sudah selesai menikah, masih polos seperti ini. Jangan khawatir. Sayang, aku akan merawatmu. Jangan khawatir, mereka juga terpilih. Nona, kami sudah memulihkan villa sesuai dengan permintaan Anda. Semua barang yang terbakar sudah kami ganti dengan yang baru. Nona, Anda baru saja keluar dari rumah sakit. Tubuh Anda masih lemah, makanlah sesuatu dulu. Aku sudah masak sup. Xiu Yuan. Nona, Tidak perlu. Aku bisa sendiri. Qingyao, Kamu sering begadang biasanya. Harus lebih konsumsi vitamin. Annie, Xiu Yuan. Qingyao, Kamu sudah keluar dari rumah sakit. Semalam aku terlalu lelah. Aku belum ke rumah sakit untuk menjengukmu. Ada kabar baik, baru mendapat pemberitahuan. Kita mendapat kesempatan wawancara di Galeri Monet. Ini rumah pernikahan aku dan Xiu Yuan. Kenapa kamu jadi seperti ini? Qingyao, kamu kenapa? Aku kan selalu seperti ini. Rumahnya kan cukup nyaman, kan? Kenapa kamu ngepel lagi? Kamu butuh ruang bagus untuk inspirasi melukis. Benar juga. Aku benci pria yang jorok. Tidak seperti kamu. Kamu tahu aku punya kebiasaan bersih, setiap kali selalu membuat rumah jadi rapi begini. Sudahlah. Kamu pergi makan saja. Lalu kamu? Aku masih mau merasakan aroma Xiu Yuan. Ruangan ini pernah dia tata dengan sangat hati-hati. Kita hampir menikah. Hampir saja. Hidup kita hampir sempurna. Hampir saja. Hidup kita hampir sempurna. Shen Xiuyuan. Berumur 30. Apakah dia pantas kau rindukan? Tunggu saja. Tunggu sampai kudapatkan aset perusahaanmu. Aku pasti akan beri pelajaran keras untukmu, wanita ini. Qingyao. Aku turun untuk makan. Jaga dirimu baik-baik. Jangan sampai kelelahan. Kita harus mempersiapkan kualifikasi Akademi Monet. Aku mau menyerah dari wawancara Akademi Monet. Apa yang kamu bilang? Qingyao, kenapa kamu mau menyerah? Kamu tahu nggak, ini adalah sesuatu yang banyak orang impikan, sampai mereka mati-matian mengejarnya. Meskipun kamu menyerah, Xiu Yuan di surga pun tidak akan tenang. Tapi aku sangat menderita. Kalau saja dulu demi mengejar seni,
Xiu Yuan tidak akan terbakar hidup-hidup. King Yao, percayalah padaku. Ini bukan salahmu. Siapa yang benar atau salah itu enggak. Yang penting adalah aku merasa bersalah di hati. Dan juga besok kamu pergi aja dari rumahku. Kamu ini mau ngusir aku? Anggap aja begitu. Xiu Yuan baru pergi. Aku nggak bisa terima ada pria lain di rumahku. Baiklah. Istirahat yang baik ya. Kalau ada apa-apa panggil aku. Lu King Yao. Sepertinya harus mempercepat semuanya. Agar cepat dapatkan yang aku inginkan. Xiu Yuan, kamu benar-benar tega. Meninggalkan aku begitu saja? Istriku tercinta. Kamar sudah bersih, sekarang waktunya bangun dan sarapan. Xiu Yuan, aku sangat merindukanmu. Sangat-sangat rindu. Apa? Bukankah sebelumnya perusahaan baik saja? Kenapa tiba-tiba semua investor menarik dana? Sebenarnya siapa yang menyusun tabel dan membuat rencana ini? Kenapa proyek dibatalkan? Tidak bisa. Aku nggak bisa nunggu lagi. Kalau perusahaan bangkrut, aku nggak bakal dapat sepeser pun. Kenapa hal kecil begini aja nggak bisa beres? Apa yang kamu pegang itu? King Yao. Di tangan aku. Di tangan aku ada dokumen perusahaan. Aku lihat perusahaan ada masalah. Aku ingin tahu lebih banyak soal perusahaan. Ingin bantu sedikit. Tidak masalah besar. Aku suruh Xiu Yuan untuk menyelesaikan. Bagaimana aku bisa lupa Xiu Yuan itu? Penghargaan ini didapatkan karena Xiu Yuan. Dulu aku merasa semuanya mudah. Hari ini aku sadar. Tanpa dia, aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Maaf, bisa tolong izinkan aku bertemu pemimpin kalian? Lukisan tunanganku benar-benar indah. Lihat kalian. Ah, baik-baik. Terima kasih. Halo, saya punya lukisan di sini. Tartarik Mangaleksi? Tidak apa-apa, King Yao. Aku juga bisa membantu. Tugas menenangkan pelanggan, aku serahkan padamu. Baik. Dokumen pemindahan aset. Akhirnya berhasil dapat. Seminggu lagi, uangnya akan semuanya masuk akun. Kenapa kamu ada di sini? Cepat pergi. Uang yang dijanjikan Tuan Gu untukku belum masuk, loh. Tuan Gu memerintahkan aku untuk membakar barang-barang tentang Shen Xiu Yuan, semuanya ada di video ini. Celu. Uangnya aku transfer malam ini. Tantes. Tak disangka, bahkan tanpa harus membakar, aku bisa dapat 1 juta. Bukti untuk mencelakai Shen Xiu Yuan. Juga ada di folder ini.
Aku harus menyimpannya dengan baik. Lu Qingyao, seumur hidupmu jangan pernah berpikir untuk tahu bahwa Shen Xiuyuan dibunuh olehku. Apalagi tahu kalau aku mengalihkan hartamu. Xiuyuan. Karena hidupku ini selalu ada bayanganmu. Setelah menyelesaikan semua hal di sini, aku akan mencarimu. Tunggulah aku. Semua. Apa yang saya lakukan salah? Mari duduk dan bicara pelan-pelan. Bicara apaan lagi, tanpa Tuan Shen, perusahaan kalian saja tidak mau kami lirik. Kalau perusahaan sudah kehilangan Tuan Shen, mending cepat-cepat tutup saja. Jangan bawa sembarang orang, seperti kucing atau anjing, untuk diskusi kerjasama. Itu terlalu merendahkan kami. Ada apa ini? Tidak baik. Dalam file itu ada bukti persekongkolan mencelakai Shen Xiuyuan. Kalau ketahuan, habislah kita. Qingyao, kamu nggak tahu. Alasan semua pelanggan memutus kontrak denganku gara-gara Xiuyuan. Mereka bilang, tanpa Tuan Shen, perusahaan ini mending langsung tutup aja. Aku merasa ini sengaja dilakukan Tuan Shen setelah pergi. Tujuannya biar kamu merasa tanpa dia hidup kamu nggak jalan. Tapi tenang aja. Saya akan bersiap-siap dengan baik. Saya pasti akan membawa semua klien ini tanpa kekurangan satupun. Ini apa? Colok ke komputer dan periksa. Colok ke komputer dan periksa. Pas cru. Tuan Shen bukan bunuh diri. Apa? Tuan Shen dibunuh. Kamu ngomong apa sih? 3 hal besar, jangan asal ngomong. Berhenti di situ. Apa maksudmu? Bukti pembunuhan Shen. Ada di sini. Tuan Gu, Shen Xiuyuan sudah dibakar habis. Video ini adalah buktinya. Ingat kirimkan 1 juta yang Anda janjikan kepada saya tepat waktu. Jadi, Xiuyuan bukan membakar diri sendiri, kamu yang membunuhnya. Qingyao, bukan begitu. Video itu jelas, masih berani membantah. Qingyao, bukan aku. Dia dibakar hidup-hidup di rumahnya sendiri. Bayangkan betapa putus asanya dia. Aku percaya padamu, tapi kamu menyalahgunakan kepercayaan dan membunuh orang yang paling kucintai. Qingyao, dengarkan aku jelaskan. Tutup mulutnya sekarang. Aku tidak mau dengar suaranya lagi. Tuan Lu menemukan beberapa hal. Katakan. Kita tidak boleh biarkan dia menyelidiki. Kalau dia menemukan aset yang aku pindahkan, aku benar-benar akan tamat. Kita harus tenangkan dia dulu. Semua aset akan tiba dalam 7 hari. Aku bisa bebas. Lepaskan. Ingin tahu apa yang dia katakan? Aku kasih kamu 3 detik saja. Pikirkan baik-baik sebelum. Qingyao, kamu benar-benar salah paham padaku. Tunggu. Aku akan bicara. Sebenarnya kebakaran itu palsu. Ini cuma drama yang aku rencanakan bareng Pak Shen. Pak Shen bilang, selama bertahun-tahun sudah banyak berkorban untuk keluarga ini. Dia tidak tahan lagi. Jadi, dia pura-pura mati untuk kabur. Apa maksudmu? Maksudmu? Xiuyuan tidak mati? Lu Qingyao. Aku tahu pasti kamu begitu tersiksa karena kematian Shen Xiuyuan, sampai berharap seseorang bisa membohongimu dia masih hidup. Kamu memang masuk perangkap. Dulu Tuan Shen datang padaku menangis terseduh-seduh. Meminta bantuanku memalsu kematian untuk aku ingin melakukan sesuatu yang baik. Tak kusangka orang berbaju hitam pakai video memeras aku. Aku tak bisa membersihkan nama baikku. Maafkan aku. Aku gegabah, tidak menyelidiki benar.
lalu memperlakukan Tidak apa-apa. Apapun yang kamu lakukan padaku tidak masalah. Semoga setelah mengetahui informasi ini, kamu bisa keluar dari kesedihan. Jangan bilang bodoh seperti menyerah pada kualifikasi wawancara Akademi Monet. baik, aku tidak akan sedih. Aku tidak akan menyerah wawancara akademi. Yang penting Xiu Yuan tidak apa-apa. Aku akan mengirim orang mencari. Dasar bodoh. Shen Xiuyuan telah reinkarnasi. Mau cari apa lagi? Ah. Sakit sekali. King Yao. Bisakah temani aku membalut lukaku? Baik, aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Kamu pernah bilang, jika ada taman bunga seperti ini, setelah kita mati, kita harus dikuburkan bersama di sini. Tapi sekarang kamu cepat padamkan api. Mimpi buruk lagi. Xiu Yuan. Apa benar Xiu Yuan masih hidup? Apa aku masih bisa membohongimu? Hampir selesai. Kita harus ke bandara sekarang. Bodoh, Setelah kembali dari pesta, perusahaan akan sepenuhnya jadi milikku. Menurutmu, dengan banyak tokoh penting di sini, aku benar-benar bisa lolos wawancara? begitu banyak orang hanya datang untuk pesta. Bukan semuanya pelamar, kan? Kamu bodoh atau gimana sih? Aku terlalu gugup, oke? Santai Ayah. Dari kemampuan melukis, kamu jauh mengungguli pelamar lain. Aku ke kamar kecil sebentar. Tunggu aku ya. Bisakah kamu lebih perhatian soal kebersihan? Setiap seniman pasti punya kebiasaan kecil yang tak diketahui orang. Jangan lupa, orang mewawancarai nanti adalah Direktur Monet yang belum menunjukkan wajahnya. Iya, Direktur Monet adalah idolaku. membayangkan dia akan mewawancaraiku nanti. Bayangan itu Xiu Yuan. Aku melihat Xiu Yuan cepat minggir. Shen Xiuyuan tidak mungkin ada di sini. Kenapa tidak mungkin? Kamu bilang dia tidak mati? Itu Xiu Yuan. Aku melihat dia. Bodoh. Dia masih hidup. Itu semua bohonganku. Sudah jadi abu, mana mungkin ada di sini. Xiu Yuan. Qing Yao. Jangan bercanda, Direktur Monet hadir hari ini. Kalau bikin Direktur Monet marah, Kesempatan kita akan benar-benar habis. King Yao. Sudah kubilang, dia tidak ada di sini. Xiu Yuan. Benar-benar kamu. Sudah kubilang padamu. Ja. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kenapa? kaget lihat aku? Atau kamu merasa aku tidak seharusnya hidup? Xiu Yuan. Kenapa melakukan ini padaku? Kenapa? Kenapa? Kenapa meninggalkanku? Kenapa harus pura-pura? Saat kamu bersama, apa benar-benar menyakitkan? Apakah dia sudah tahu semuanya? Tahu itu Gu Huai yang mau bakar aku hidup-hidup. Shen Xiuyuan, hanya kalau kamu mati. Baru dia bisa menyerah sama kamu. Dan aku bisa jadi suaminya yang sebenarnya. Kamu nggak takut? Kalau Lu Qingyao tahu, Aku atur pengganti. buat nyalain api. Waktu itu aku dan Lu Qingyao sedang siaran langsung melukis. Dia sama sekali nggak bakal curiga itu aku. Karena Ah Huai bilang,
Kalian bersekongkol pura-pura mati dan membakar diri untuk meninggalkanku. Aku mengira kamu sudah mati. Kenapa kamu lakukan ini? Aku tidak membakar apapun. Tahu Gu Huai ingin mencelakaiku. Tidak menyangka. Masih saja tertipu oleh Gu Huai. Kalau kamu ingin jadi orang tidak tahu apa-apa, maka aku tidak akan membongkar semua ini. Katakan sesuatu. Jawab, kenapa melakukan ini? Kenapa menipuku? Kenapa meninggalkanku? Lu Qingyao. Aku pura-pura mati untuk menipumu, tapi apapun kulakukan, bagaimana, itu tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada hubungannya denganku? Dia bilang tidak ada hubungannya denganku. Dia benar-benar pura-pura mati. Aku mengira dia sudah dibakar hidup-hidup oleh orang yang kusuruh. Bajingan ini berhasil menipuku. Kita berpacaran selama 5 tahun. Pernikahan sudah dekat, dan sekarang kau bilang itu tidak masalah? Lu Qingyao. Kau masih punya muka bicara soal pernikahan yang sudah dekat? Kau bawa Gu Huai masuk ke kamar tidur kita. Pernikahan sudah dekat. Tanpa tahu persoalannya, kau menyuruh orang memukul lenganku hingga terluka. Pernikahan sudah dekat. Kamu janji jadi model telanjang untuk dia. Sampai semua orang tahu. Sekarang kamu masih punya muka bicara soal pernikahan yang sudah dekat. Aku punya alasan sendiri. Siapa suruh selalu mengganggu Ahuai? Jadi aku memilih pergi, bukankah itu lebih baik? Xiu Yuan. Maaf, aku sadar. Jangan sebut namaku. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Lalu apa yang kamu ingin? Kamu mau apa? Aku kasih. Aku mau kamu. Jangan dekat-dekat aku. Xiu Yuan. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Aku tahu. Kamu lagi marah sama aku. Marah karena dulu aku memperlakukan perasaanku nggak pernah berubah. Aku tahu kamu cinta aku. Kalau cinta aku, kamu harus bisa menerima aku sepenuhnya. Lagi pula, aku bangun tiap hari dari mimpi buruk. Jika bukan karena impian melukis, aku sudah menyusulmu lama. Akhirnya bisa bertemu denganmu. Kau mengatakan hal seperti ini padaku. Sudah lama tidak bertemu. Apa tidak merindukanku? Sudah selesai bicaramu? Kau tidak ingin memberiku penjelasan? Apa aku membuatmu putus asa? Benar. Aku benar-benar putus asa padamu. Jadi tolong jangan ganggu hidupku lagi nanti. Kamu kemana tadi? Ayo cepat, wawancara segera dimulai. Kalian teman Xiu Yuan. Halo semuanya, saya istrinya. Istri? Dia putrinya wakil dekan Wen? Kenapa tiba-tiba jadi istri si pecundang ini? Aku sampai susah payah cuma buat bikin Shen Xiuyuan meninggalkan Lu Qingyao. Malah membantu dia dapat janda kaya yang lebih besar. Karena kamu sudah dapat yang lebih baik. Aku cuma bisa mengembalikan wanita bodoh ini padamu. Istri. Apa maksudnya ini? Kenapa dia bilang dia istrimu? Ternyata saingan cinta ya. Pulang nanti kamu harus bicara jujur. Ya, benar sekali. Aku adalah istrinya. Sah secara resmi. Sampai ambil surat nikah, pantas kamu tegas. Mau putus sama aku? Aku pikir aku yang menyakitimu. Aku merasa bersalah. Aku merasa bersalah, sedih, terluka. Kamu sudah punya yang baru ya? Shen Xiuyuan. Kamu bisa begini ke aku. Ah, bagaimana bisa kamu begini ke aku? Qingyao, jangan emosi dulu. Ada kesalahpahaman di sini. Tuan Shen dan Qingyao kenal 10 tahun, pacaran 5 tahun. Bahkan rumah pernikahan sudah disiapkan. Mana mungkin dia berpaling ke lain? Kenalan 10 tahun. Pacaran 5 tahun. Hubungan mereka sangat baik sekali. Kenalan 10 tahun, pacaran 5 tahun. Perasaan itu bagus sekali ya. Saya kira Tuan Shen hari ini mau datang bikin masalah, tapi sekarang sepertinya Anda bekerja sama dengan Nona Wen. Jadi, itulah kenapa dapat izin masuk. Kalau begitu, saya tidak perlu khawatir dengan keselamatan Tuan Shen lagi. Benar sekali, kamu ini. Kok bisa masuk? Berapa banyak hal yang disembunyikan Aduh, nanti aku akan ceritakan semuanya padamu. Shen Xiuyuan, sebaiknya beri penjelasan jelas. Apa sudah menikah dengan wanita ini? Tidak ada keperluan untuk menjelaskan padamu. Qingyao, berhentilah membuat keributan. Tuan Shen mana mungkin berpaling ke orang lain? Dia sangat mencintaimu. Kamu belum menyadarinya?
Coba pikirkan. Pak Shen tidak punya selera seni. Menghadiri acara. Dia ingin membuktikan kepadamu bahwa dia selera seni. Intinya, Dia pasti ingin merebutmu kembali. Bersamamu. Biarkan Lu Qingyao menempel pada Shen Xiuyuan. Putri wakil dekan ini cepat atau lambat akan jadi milikku. Ternyata, semua yang dilakukan adalah demi aku. Sudahlah, berhenti. Seni Siuan di rumahku. Kamu tak bisa mengejar bayang Kalau Xiuyuan bakat seni. Jadi kalian, lebih parah lagi. pacaran 5 tahun lalu kenapa? Ikut lomba dengan pria lain. Saya tidak peduli apa terjadi dulu. Tapi ingatlah, Sekre. Siuan adalah suami saya. Kamu, Mona semuanya. Saat yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pesta wawancara kita resmi dimulai. Selanjutnya, mari sambut seniman lukis terbaik dunia. Satu-satunya juri. Kepala Akademi Seni Monet. apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? kalian sedang apa? Yang diundang Kepala Institut Seni Monet, kenapa naik ke panggung? Lu Qingyao. Aku hanya menjalankan tugas pekerjaanku. Kamu yang tidak mengerti seni. Tugas apa yang harus kamu jalankan? Masalah kita, aku jelaskan di rumah. Tapi sekarang, jangan buat keributan lagi. Aku tidak ada lagi untuk dijelaskan pada Xiuyuan, Hari ini adalah pertama kalinya Direktur Monet. Yuding. kamu percaya padaku? aku percaya. Kalau kamu percaya padaku, biarkan aku pergi, oke? Kamu suamiku, seharusnya percaya padamu, mendukungmu. Percayalah Siuan. Apa itu kepercayaan? Aku tidak tahu kamu orang seperti apa. Hari ini, selama nggak kata-kata marahmu yang Dan soal kepalsuan, aku akan melupakannya semua. Aku juga janji, langsung menikah denganmu setelah pulang. Aku nggak butuh itu. Aku ulangi sekali lagi. Aku berharap kamu jauh-jauh dariku. Kamu, Sebaiknya kamu bayar. Naik ke panggung saja. Bagaimana dia membuat keributan itu urusannya. Tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau terus menghalangi seperti ini. Citra kita di hadapan Direktur Monet akan hancur total. Pesta wawancara hari ini. Acara terpenting di dunia seni. Kalau Tuan Shen menimbulkan keributan, pasti akan diusir. Dia harus menjaga dirinya sendiri. HMPH. Kalau aku yang diusir, pesta ini mungkin tidak akan bisa dilanjutkan. Kamu, Direktur Shen. Silakan naik panggung. apa? Dekannya, silakan. Tak menyangka, Dekan Monet Ternyata, masih begitu muda. Iya, usianya masih muda sekali. Tapi sudah jadi nomor 1 di Dekan Akademi Seni Monet, ini penting. luar biasa, tak ada yang sepertinya. tidak mungkin. Dia tidak mungkin jadi Direktur Institut Monet. Dia hanya bapak rumah tangga. Tidak. Tidak mungkin. Tapi aku tidak menyangka hatimu bisa sepicik ini. Aku dan Ahsi hanya punya hubungan seni, seperti keluarga seni. 3 hari ke depan, Aku dan akan menyiapkan karya untuk kompetisi. Jangan terlalu sering mengganggu kami. Ini salahku. pantas kamu bilang aku tidak kalah dari yang lain. Ternyata kamu adalah direkturnya. Tidak mungkin. Dia bukan direktur institut ini. Ada apa wanita ini meragukan Direktur Institut Seni Monet? Tidak tahu diri, kalau wanita ini terburu-buru. Mari kita mulai dengan menilai karyanya. Jangan. Jangan. Tuan Seniman Gu. Bukankah ini karyamu? Kenapa? Apa kamu mau kabur? Bukankah ini seni yang kamu banggakan? Apa yang kamu takutkan? Mata orang-orang yang memeriksa. Dimakan anjing ya? Benar sekali. Barang menjijikan seperti itu mengaku jadi seniman. Karena ada sampah seperti ini, orang biasa melihat kita dengan bias. Wanita itu tidak punya otak. Mengorbankan kehormatan, Sampah seperti hidup sia-sia sampai kini. Shen Xiuyuan. Haruskah mempermalukan aku seperti ini? Mempermalukan? Ketika setuju dengan gu huai mengadakan pameran seni intim, setuju siaran langsung.
Dan saat menjadi model lukisan telanjang, kenapa tidak bilang mempermalukan? Aku melakukan ini demi keluarga. Kamu pikir aku ingin seperti ini? Tapi justru kamu selalu sembunyikan identitas. Kalau tidak, aku akan setuju dengan Gu Huai. Masih ada. Apa yang kamu sembunyikan dariku? Lu Qingyao. Aku hanya berharap pencapaianmu bukan hanya karena nama dan statusku. Tidak memberitahumu, tapi selalu di belakangmu. Diam-diam mendekangmu. Aku tidak pernah membohongimu. Dari awal sampai akhir, yang membohongimu hanya Gu Huai yang ada di sisimu. Tidak mungkin. Huai tidak membohongiku. Mustahil. Kalau kamu pikir begitu, nggak ada lagi yang mau dibilang. Tapi tetap saranin, coba cari tahu soal Gu Huai lebih teliti. Semoga saat itu kamu masih bisa sepercaya diri ini. Huai. Apa yang dia bilang itu benar? Kamu selama ini bohongin aku? Enggak. Dia bikin fitnah tentang aku. Mengganggu ketertiban acara. Lempar dua orang ini keluar dari sini. Aku mau kejar seni. Kok bisa begini? Aku seniman pengembara. Kamu nggak bisa perlakukan aku seperti ini. Anak itu di mana? Pak Tua, lupakan niat menjodohkan aku. Suamiku, dia orang gak kamu hadapi. Wah, aku jadi penasaran mau di ruangan ini hari ini. Siapa lagi yang tidak bisa saya lawan? Selesai sudah. Bawa dia untuk menemui saya. Pak Direktur, maaf ya. Mengganggu Anda. Anda datang tepat waktu. Ayo lihat bersama. Aduh, tidak, Direktur. Saya datang mencari seseorang. Orang yang menipu putri saya untuk menikah. Ini masalah penting, harus segera menemukannya. Tenang saja, Direktur. Nanti, setelah saya menemukannya, saya pasti akan patahkan kakinya. Berhenti. Jangan mendekat, tetap di sana. Apakah ini lukisan untuk wawancara? Coba aku lihat apa kamu gambar. Tidak ada yang menarik aku lapar. Ayo kita cari sesuatu untuk dimakan. Ayo kita pergi. Apakah ini aku? Pantas saja kamu tidak mau memperlihatkannya. Hey Semua, Karya lukisan ini. Penanganan orang dan latar belakangnya hampir sempurna. Cahaya dan bayangan yang ditampilkan memiliki nuansa cerita. Ini seperti sebuah lukisan berkualitas sangat tinggi. Direktur sungguh berpengalaman. Dengan beberapa kata singkat Merangkum kelebihan lukisan. Tidak heran jika beliau adalah direktur akan. Sepertinya pendapat semua orang juga sejalan dengan saya. saya mewakili Akademi Lukisan Monet. Selamat datang, Bu Wen Yuting. Selanjutnya, mari kita nikmati karya berikutnya. Ayo pergi. Banyak pertanyaan untukku. Nanti di rumah aku akan cerita. Tidak. Sebelum pulang, ayahku ingin bertemu denganmu. Kok bisa begini? Kenapa jadi seperti ini? Pak Lu, Perusahaan kami dana 10 miliar yang masuk atas nama Pak Gu Huai. ada rencana apa? Gu Huai, Kenapa uang bisa masuk atas namanya? Kami menduga Gu Huai telah memindahkan aset perusahaan. apa? Kalau kamu berpikir begitu, aku tidak perlu berkata lagi. Tapi aku masih ingin menyarankan, periksa baik, Gu Huai. Semoga nanti kamu tetap percaya diri. Cek semuanya. Aku ingin tahu segala hal tentang dia. Qingyao. apa yang ingin kamu selidiki? Menurutmu, apa yang ingin aku selidiki? Aku benar-benar tidak tahu.
Tentu saja untuk memeriksa apakah Wen Yuting adalah istri Xiu Yuan. Qin Yao, tenang saja, mereka pasti belum menikah. Tapi aku menduga, Nona Wen ini sepertinya sedang mengejar Tuan Shen. Lalu apa masalahnya? Xiu Yuan bilang, di hatinya hanya ada satu orang. Dia tidak akan mencintai orang lain. Hatinya hanya ada kamu. Tapi sampai saat ini, sepertinya masuk Akademi Seni sudah tidak ada harapan lagi. Ayo kita kembali ke hotel dulu. Uangnya sudah masuk. Tinggal bikin si bodoh ini. Terrace Gangwin Shin Shuyuan. Aku punya kesempatan mendekati Wen Yuting. Sabinya kamu. Jangan biarkan aku menemukan masalah lain. Apa yang kamu pegang? Qin Yao. Aku pegang dokumen perusahaan, Kok. Jadi, dia mulai saat itu. Sudah mulai mencuri cap stempel dan mengalihkan aset. Apalagi yang ditemukan, memeriksa rekaman lelang. Lukisan Direktur Monet dicuri oleh komplotan Gu Huai. Lalu menuduh Tuan Shen. Apalagi, ada apa lagi? Memeriksa rekaman rumah. Menemukan bahwa Tuan Shen di ruang gelap baru saja keluar. Luka di tangan Gu Huai. Dia sendiri yang melukai dengan pisau cutter lalu menyalahkan Tuan Shen. Baik. Gu Huai benar-benar pintar sekali caranya. Boleh saya masuk? Masuk saja, kebetulan saya juga punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Qin Yao, apa yang kamu lakukan? Saya hanya mau menemui kamu dan mengatakan bahwa kita harus secara aktif mencari Tuan Shen. Tampaknya, kamu peduli hubungan aku dan Xiu Yuan. Iya, kamu baik sekali padaku. Aku pasti harus membalas kebaikanmu. Mungkin ada kesalahpahaman. Biarkan mereka melepaskanku dulu. Baru kita bisa bicara baik-baik. Kita perlu bicara serius. Mulai dari soal kamu memindahkan asetku. Ini, Kenapa? Soal memindahkan aset perusahaan, lupa? bukan begitu. Qin Yao, dengarkan aku jelaskan. Aku melakukan ini untuk mengumpulkan sedikit modal. Sekalipun perusahaan bangkrut. Kita bisa bangkit lagi. Diam. Sampai saat ini, kamu masih mau bohongin aku? Tenang aja. Uang ini. Aku minta tim hukum hubungi pengacara menagihnya kembali. Kamu nggak akan dapat sepeser pun. Kenapa? Nggak berpura-pura lagi? Kalau udah nggak berpura-pura, mari bahas lagi soal nindas Xiu Yuan. Aku nggak nindas dia. Selama ini, selalu membelaku. Benar kan? Iya. Aku yang membelamu. Kalau bukan karena kamu memanas-manasi, aku tak mungkin memperlakukan dia seperti itu. Seharusnya aku sudah menyadari karena ulahmu memfitnah dan mencemarkan nama. Xiu Yuan yang biasanya begitu lembut tidak akan jadi sebegitu mudah emosinya. Padahal Xiu Yuan punya klaustrofobia parah. Tapi aku tetap nekat mengurungnya di ruangan kecil. Lu Qin Yao, kamu tidak boleh mengurungku di sini. Bulu, Tuan Shen klaustrofobia. Hukuman Bukankah terlalu berat? perlu diberi pelajaran. Kalau tidak, akan terus menggertak Ahua. Lu Qing Yao. Kalau bukan karena kamu. Mana mungkin aku bisa keras pada Xiu Yuan, tapi kamu. Sudah sekali mencelakainya tidak cukup. Sekarang malah mendorongnya ke jalan buntu. Tapi kamu. Sudah sekali mencelakainya tidak cukup. Sekarang mendorongnya ke jalan buntu.
Maksudmu, Ahuai rela mengorbankan tangannya, bahkan masa depannya, hanya untuk menjebakmu? Apa kamu pikir aku bodoh? Shen Xiuyuan, kamu benar-benar jahat. Apa yang kamu inginkan? Dengan cara favoritmu. Mata ganti mata. Orang-orang datang. Lepaskan aku. Karena kamu menghancurkan tangan Ahuai, maka kamu harus bayar dengan satu tanganmu. Hancurkan. Karena aku percaya padamu, semua ini terjadi. Ini ulahmu, jadi aku pastikan kamu merasakan sakitnya. Kamu harus memohon maaf padanya. King Yao, kamu lupa, kita adalah pasangan jiwa dalam seni. Kenapa tidak percaya padaku? Diam. Kamu berani bicara soal seni? Aku percaya kita punya sambungan dalam seni, jadi aku percaya padamu. Aku mengenalkanmu pada sumber daya seni terbaik, menemanimu pameran, bahkan ambil pose intim denganmu. Aku setuju jadi model telanjangmu. Xiuyuan menunjukkan masalahnya jelas. Kupikir dia cuma ngambek. Akhirnya dia rela pura-pura meninggalkan aku. Lalu kamu, bagaimana kamu memperlakukan aku? King Yao, tenanglah. Kalau tanganku rusak, hidupku akan hancur. Saat kamu menjebak Xiuyuan, kenapa kamu nggak ingat hidupnya? Tanganku. Aku sudah tahu. Kamu gak bisa perlakukan aku seperti ini. Kesalahpahaman Tuan Shen, aku bisa ikut menjelaskan. Terserah kamu. Kita sejalan dalam ini. Walaupun kehilangan tangan atau kaki, harus dilakukan depan Xiuyuan. Kalau tidak, bagaimana dia merasa lega? Apa? Bawa dia ke sini. Ikut aku temui Xiuyuan, aku mau menghukumnya di depan Xiuyuan agar dia mau memaafkanku. Jangan, jangan. Si penipu pernikahan, kenapa tidak muncul? Di luar hotel, aku sudah kirim orang berjaga. Kalau dia tidak datang menemui, aku tidak akan menyerah. Aku bilang, suamiku jangan coba-coba kau ganggu. Kenapa dia tidak berani muncul? Dia hanya sedang sibuk. Aku datang. Tidak bisa ganggu, ya? Hari ini aku mau lihat siapa yang membuatku tidak bisa ganggu. Direktur, Wakil Direktur Wen, kenapa Anda ada di sini? Ternyata, Anda itu ayahnya Rainy Ting. ayah. Wah, benar-benar tidak terpikir. Gadis ini bisa menikah denganmu. Pak Tua, bukankah kamu selalu berkata harus sepadan? Anak kita ini cukup pantas tidak? Maafkan saya, ibunya meninggal lebih awal. Dulu saya sibuk bekerja. Kurang perhatian padanya. Akibatnya dia selalu bertentangan dengan saya. Sebenarnya saya juga sadar. Hanya ketika membahas ayah, dia seperti ini. Biasanya sih cukup tenang. Sebelum saya datang, ayahnya tidak akan melepaskan saya. Bikin hati saya jadi gelisah. Saya kira dia menikahi pemuda sembarangan hanya untuk membuat saya marah. Tapi sekarang, semua baik-baik saja. Direktur Wen, jangan khawatir, saya dan Yu Ting sudah menikah resmi. Aku akan tanggung jawab, cuma akhir-akhir ini sibuk. Belum sempat mengurus pernikahan. Tidak apa-apa. Kalian sibuk saja dengan urusan kalian. Urusan pernikahan, biar aku yang atur. Benar. Aku akan pergi sekarang. Kenapa nggak bilang kalau ayahmu Direktur Wen? Bikin aku khawatir tadi. Kamu juga nggak bilang kan kalau kamu itu direktur Monet. Aku mohon padamu, Kamu mau hukum aku jangan sentuh tanganku, mohon. Xiuyuan. Xiuyuan, aku sudah menyelidiki, semua sudah tahu sebelumnya. Sebelumnya semuanya Gu Huaya memfitnahmu, jadi apapun yang ingin kamu lakukan padanya, terserah kamu. Cepat. Xiuyuan, lepaskan amarah. Baiklah, luapkan saja. Tuan Shen, sebelumnya aku buta. Tolong lepaskan aku janji.
Aku mau jadi budakmu dan bekerja keras. Xiu Yuan, aku tahu kau berhati tak sanggup melakukannya. Biar aku bantu kau. Jangan. King Yao. Xiu Yuan, aku balas dendam untukmu. Kumohon maafkan aku. Lu King Yao, kamu tidak akan berakhir baik. Tidak akan berakhir baik. Karena kelalaianmu, aku mudah mencemarkan namanya. Walaupun aku mati, Shen Xiuyuan tidak akan memaafkan. kita sama saja. Pertunjukan kalian. Aku tidak mau lihat lagi. Kita pergi. Xiu Yuan. Jangan pergi, aku tidak seharusnya percaya bajingan itu. Kembali, aku bersumpah, aku janji, ini tidak akan pernah terjadi lagi. Matamu hanya melihat dirimu sendiri. 10 tahun lalu, aku buang waktu sia-sia. Kita sudah tidak mungkin bersama. Xiu Yuan. Kenapa? Kenapa bisa begini? Aku sudah menghukum Guzun. Kenapa Xiu Yuan tidak mau memaafkanku? Shen Xiuyuan, karena menghancurkan aku. Kamu juga jangan harap bisa hidup tenang. Wah, diam-diam buat hal besar. Direktur baru di sini, tapi anakmu berhasil merebut hatinya. Hahaha. Iya, benar. Kamu tidak adil. Aku mau kenalkan dia dengan anakku, tapi ternyata... Hahaha. Ini bukan urusan. Baru tahu beberapa hari ini. Sampai kupikir dia itu preman. Wah, bikin aku kesal. Hahaha. Mari kita sambut pengantin pria dan wanita masuk ke ruangan. Seperti mimpi, tidak pernah terpikir melangkah cepat ke pernikahan dengan seseorang. Kenapa? Sepertinya ada yang mulai menyesal nih. Siapa bilang? Kenapa dia datang? Kenapa dia datang? Kamu yang undang dia. Sayang. Aku tidak undang dia. Xiu Yuan, aku tidak percaya kamu mau menikahi orang lain. Aku yakin kamu masih mencintaiku. Aku harus tanya langsung. Kenapa dua wanita itu begitu setia padamu? Tidak mendapatkan satu pun. Kalau begitu, Aku akan menghancurkan semuanya. Kenapa kamu diam. Shen Xiuyuan, kalau kau ingin menyelamatkan Lu Qingyao, tukarlah dengan Nona Wen di belakangmu. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Aduh, dia membunuh orang. Xiu Yuan. Kamu akan memilihku kan? Perasaan kita selama bertahun-tahun. Kamu pasti akan memilihku. Pilihlah, cepatlah pilih. Xiu Yuan. Xiu Yuan, selamatkan aku. Kamu dan Lu Qingyao sudah lama mencintai. Pastinya kamu akan memilih dia, kan? Atas dasar apa kamu pikir? Aku akan memilih istriku? Ganti wanita yang sama sekali tidak ada hubungannya. Lu Qingyao. Kamu sudah dengar, kan? Meskipun kamu ada di bawah pisauku, Shen Xiuyuan sama sekali tidak peduli dengan keselamatanmu. Dia malah melindungi. Nona Wen di belakangnya. Xiu Yuan, dulu kamu menyayangiku. Mencintai aku, itu aku yang tidak menghargai. Itu salahku sendiri. Aku yang mengecewakanmu. Xiu Yuan takkan mencintaiku lagi. Tidak akan pernah memilihku lagi. Keamanan, keamanan. Panggil ambulans, cepat panggil ambulans. Xiu Yuan, jangan selamatkan aku. Aku pantas menerima hukuman ini. Nona Gu, setelah keluar dari rumah sakit, pastikan luka jangan terkena air, dan ingat untuk datang pemeriksaan ulang setiap hari Senin. Qingyao. Xiu Yuan.
Anak sebesar itu tidak terlihat? Kamu buta? Maaf, tidak akan kulakukan lagi. Sial banget, ketemu orang gila. Aku juga korban, kenapa begini sama aku? Gadis kecil, beli bunga ya, lihat bunga pasti mood jadi lebih baik. Iya, Xiu Yuan pernah bilang. Lihat bunga pasti maafin aku. Iya. Bos, 1 bunga ya. Yang ini aja. Oke, yang ini aja. Xiu Yuan. Semoga kamu bahagia.